Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Setiawan di channel saya ya. Edi Channel 88. Oke, hari ini saya ingin membahas kenaikan pangkatnya Prabowo ya. Agak greget sih. Dari awal itu udah merubah undang-undang dan masuknya cawapres Gibran, MK juga diobrak-abrik, udah dipecat ketua MK yang pamannya Gibran sekarang masuk lagi, dan banyak banget sini pelanggaran-pelanggaran. Kalau menurut demokrasi ya agak kurang gitu untuk dibilang demokrasi berjalan lancar saat ini ya. Hari ini saya ingin ngebacot-bacot aja yang gak jelas. Kenapa saya mau ngebacot-bacot aja yang gak jelas? Karena udah capek ngebahas masalah demokrasi dari pemilu, pilpres, pilkada dan sebagainya selama ini. Dan banyak banget pelanggaran-pelanggaran ditemukan ya, dari Sirekap yang awur-awuran, terus cek data C1 hasil yang dipoto itu juga nggak jelas arahnya kemana. Jadi yang baru-baru ini aja mau ngebahas masalah kenaikan pangkat atau penghargaan istimewa kepada Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto atas penghargaannya dari Pak Jokowi dan kenaikan pangkatnya bintang 4 sekarang. Kalau kita tarik mundur, track recordnya juga ada beberapa letnan, kolonel atau jenderal yang pernah dapat. Salah satunya itu ada Luhut bin Sarpanjaitan. Terus ada lagi kalau nggak salah presiden kita ya, mantan presiden itu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi mereka berdua ini masih aktif, tidak dipecat. Tapi kenapa Prabowo ini bisa mendapatkan penghargaan atau kenaikan pangkat tersebut padahal dia sudah dipecat ya? Kalau kalian tahu itu dia itu pernah terbukti melanggar HAM berat ya, malah waktu 97-98 itu zaman Orde Baru reformasi. Dia itu terbukti telah menculik belasan atau puluhan aktivis demokrasi pada saat itu ya. Dan memang terbukti, dan sampai sekarang 13 nama aktivis itu belum diketemukan, dan entah di mana sekarang, kalaupun mati jasadnya di mana. Dan itu menimbulkan dipecatnya Bapak Prabowo Subianto. Makanya kalau kalian lihat itu di saat dia mencapres jadi presiden itu kagak ada embel-embel nama depannya jenderal atau insinyur jenderal, itu nggak ada karena dia sudah dipecat. Tapi kenapa setelah pilpres dia bisa naik jabatan padahal nggak ngejabat ya, terus dipecat secara nggak hormat? Bagaimana pendapat kalian para netizen? Dan mudah-mudahan kedepannya kalaupun dia jadi Prabowo Gibran ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak rezimnya dia ya. Dan yang saya takutin ini di saat dia menjabat itu belakangnya itu Jokowi. Sama aja jatuhnya. Jadi Jokowi cuma ngelanjutin. Kalau kalian tahu itu demokrasi kita itu dibatasi kekuasaannya hanya 10 tahun ya, atau 2 periode. Satu periodenya itu kan 5 tahun. Jadi demokrasi ini mengatur gimana caranya pembatasan kekuasaan agar suatu kelompok atau seseorang tidak haus akan kekuasaannya dan bisa dibatasi gitu, kapan dia bisa menjabat dan kapan habis jabatannya dan tidak bisa menjabat lagi. Dan itu bagus ya sebenarnya menurut saya di saat
yang menjabat sebelumnya dan tidak bisa meneruskan karena adanya pembatasan demokrasi. Jadi ada orang baru. Nah, orang baru ini masuk pasti diaudit dong. Pasti dicek dong kerjaannya yang sebelumnya atau presiden sebelumnya dengan presiden yang baru. Itu fungsinya demokrasi. Bagi kalian yang belum tahu kenapa ada 2 periode 10 tahun presiden itu cukup, tidak bisa menjabat lagi. Jadi bagus ini buat kemajuan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar semua itu anak-anak bangsa bisa mencalonkan sebagai presiden. Kalau tidak ada sistem pembatasan kekuasaan, waduh susah. Itu jadinya kerajaan atau dinasti ya. Turun temurun nanti jadinya. Dan orang-orang seperti petani dan orang-orang berkompeten lainnya itu tidak bisa menjabat walaupun dia mumpuni misalkan. Balik lagi ke judulnya, kita bahas kenaikan pangkatnya Pak Prabowo Subianto ini ya. Selamat atas kenaikan pangkatnya Pak Prabowo Subianto, dan ini sebenarnya kalau ditelisik ya, ini melanggar Undang-Undang 33 ayat 3A kalau nggak salah nih undang-undangnya. Ini dibicarakan oleh DPR juga, dan ada KONI, itu pengamat pertahanan dan militer, itu mempertanyakan. Kalau kalian mau lihat videonya, ini videonya, check it out. Ada channel 88. Analis militer, pertahanan dan intelijen KONI Rahakundini Bakri mempertanyakan dasar hukum pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebab menurut KONI Bakri sesuai undang-undang, tidak ada kenaikan pangkat bagi seorang purnawirawan seperti Prabowo Subianto. Pertama-tama saya ingin memberikan selamat pada Jenderal TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto atas kenaikan pangkatnya. Namun, setahu saya, UU 34/2024 belum pernah diubah atau diperbaharui, di mana UU tersebut menyatakan antara lain, tidak ada kenaikan pangkat untuk purnawirawan, ujarnya. KONI juga mengatakan, sepengetahuannya, belum ada perubahan pembaharuan pada UU nomor 20/2009, di mana di dalamnya dinyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya dapat diberikan hanya kepada prajurit dan perwira aktif. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah dasar hukum apa yang digunakan Presiden dan juga segenap jajaran TNI, dari Panglima dan Kastaf AD untuk keputusan ini? Kata KONI mengaku sejauh ini dirinya belum menemukan apakah dalam beberapa hari terakhir ada semacam rapat estafet Dewan di atas Wanjakti yang diciptakan RI 1 khusus. Ya seperti saat pasal dalam MK hendak disulap khusus bagi Gibran, sehingga Wanjakti itu mengizinkan Panglima dan Kastaf untuk melanggar UU di atas. Patut dicatat, Wanjakti hanya berlaku untuk pergerakan pangkat perwira aktif, katanya. Jadi yang kita harus pertanyakan adalah dasar dari keputusan RI 1, di mana hanya beliau sendiri yang bisa menjawabnya, tandas KONI. Nah, begitu videonya KONI ya, kenapa bisa Pak Prabowo ini dikasih bintang, dinaikkan bintang dan penghargaan istimewa. Dan yang takutnya ini, dia ini kan deket banget sama Pak Presiden Joko Widodo ya, takutnya ini pertukaran atau transfer politik ya, jual beli politik. Dan Pak Prabowo pun dibilang sama Pak Jokowi bilangnya Pak Prabowo sudah berhasil menjalankan tugas negara. Maksudnya tugas yang mana? KONI di sini mempertanyakan apa tugas yang bisa memenangkan Gibran sebagai cawapresnya, atau apa gitu, apa food estate. Kalau kalian lihat food estate itu yang penebangan pohon itu, buset itu gila-gilaan sih, dan sekarang gagal. Seperti itu. Dan kalian kalau mau lihat pelanggaran-pelanggaran lagi, itu banyak banget dari awal sampai sekarang ya. Kalian boleh cek di
Google atau di YouTube itu pelanggaran dari sebelum pencalonan Pilpres, dari MK yang ngerubah Undang-Undang 90 itu, yang mana di situ dituliskan tentang batas usia capres dan cawapres dan jabatannya yang boleh menjabat ya. Tidak semua orang bisa menjabat. Apalagi sekarang ada lagi ingin dihapusnya threshold. Kalau kalian tahu threshold itu penyaringan suara partai. Jadi tidak semua partai itu bisa masuk ke Senayan. Itu hanya yang bisa mencalonkan di atas 4% kalau nggak salah sekarang. Itu fungsinya threshold itu biar tidak semua bisa partai masuk, karena kita kan partai tahu sendiri banyak banget partainya, dan bisa disaring dan dipilih atau ditelaah partai mana aja yang benar-benar mumpuni gitu. Jadi seperti itu thresholdnya itu, dan itu ingin dirubah, kabarnya seperti itu. Apalagi sekarang lagi ngegulir hak angket ya. Jadi menurut kalian bagaimana masalah ini? Dan harusnya ini kenaikan pangkat dan jabatan dan penghargaan dan sebagainya itu tidak bisa dikasih ke purnawirawan yang tidak menjabat ya, atau bisa dibilang apalagi Pak Prabowo ini dipecat secara tidak hormat karena terbukti melanggar HAM berat, penculikan aktivis 97-98, yang sampai sekarang pun korbannya ada 13 korban nama yang tidak bisa ditemukan. Makanya kalau kalian tahu itu ada yang namanya demo Kamisan, demo Kamis. Setiap hari Kamis itu ada beberapa keluarga dari para korban aktivis ini meminta keadilan. Sampai sekarang itu selalu demo di depan DPR, MPR, dan gedung-gedung seperti pemerintahan ya. Itu namanya Kamisan. Setiap hari Kamis mereka pasti ada demo untuk mengangkat lagi, minta keadilan keluarga mereka yang waktu hilang di tahun 97-98. Dan itu terbukti Pak Prabowo Subianto itu dia menculik. Kalau kalian mau tahu, bisa lihat di Google track recordnya pelanggaran HAM apa aja Pak Prabowo yang kena kepada namanya ya, dirinya ya. Dia itu dulu tergabung dari tim Mawar, dan ada 9 anggotanya jenderal itu dipecat secara tidak hormat. Salah satunya Pak Prabowo Subianto, dan katanya Pak Prabowo itu hanya menjalankan tugas, tapi Pak Wiranto pada saat itu atasannya Pak Prabowo menanyakan ke Pak Soeharto. Pak Soeharto itu presiden RI kita dulu ya, tahun 97-98, dan Pak Soeharto bilang dia tidak menyuruh menculik aktivis, dan itu hanya inisiatifnya Pak Prabowo sendiri. Jadi seperti itu ya. Saya bukan berniat menjelekan, tapi saya hanya menggarisbawahi narik benang merahnya itu. Pantas tidak seseorang yang sudah tidak menjabat sebagai TNI aktif itu dikasih penghargaan, dan bahkan bukan hanya tidak aktif ya, dipecat secara tidak hormat. Jadi sampai situ aja pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe YouTube saya ya. Kembali lagi bersama saya ya, Next Edi Setiawan di Edai Channel 88. Oke, sampai situ aja. Check it out. See you. Jangan lupa subscribe Edai Channel 88. Tinggal klik aja. Tonton juga video lainnya.